Baik, sebelumnya kami melakukan diskusi kelompok untuk membahas dan mencari jurnal yang ingin kami bahas di kelompok kami. Setelah itu, kami meminta tolong kepada ChatGPT untuk memberikan referensi jurnal yang relevan terhadap tentang permasalahan prinsip-prinsip dasar metode grafimetri yang berkaitan dengan farmasi. Setelah itu, saya menemukan di jurnal yang berjudul Perbandingan Cara Penentuan Kadar Seng Oksida dalam Salep secara Grafimetri Titrasi Pengendapan dengan Kalium Heksasianoferat 2 dan Kelatometri. Sebelum itu, jurnal ini berakreditasi Sinta 4. Baik, untuk permasalahannya adalah metode grafimetri menawarkan akurasi yang sangat baik dan diakui sebagai standar emas untuk penentuan kadar seng oksida, terutama ketika hasil yang sangat presisi diperlukan. Kelemahannya adalah waktu analisis yang panjang dan kebutuhan peralatan laboratorium yang khusus, seperti oven pengering dan timbangan analitik yang sangat sensitif. Metode ini di farmasi merupakan permasalahan ini menunjukkan dilema antara akurasi dan efisiensi. Metode yang sangat akurat seperti grafimetri kadang sulit digunakan untuk skala produksi besar karena butuh waktu yang lama. Akibatnya, meskipun hasil sangat presisi, metode ini tidak selalu praktis untuk kontrol kualitas massal. Untuk jurnal solusi atau jawabannya, saya menemukan di jurnal yang berjudul Analisis Kadar Saponin pada Ekstrak Daun Kelor, Moringa oleifera Lam secara grafimetri. Analisis kadar saponin pada uji kuantitatif dilakukan menggunakan metode grafimetri dengan prinsip pengendapan. Hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa ekstrak daun kelor Moringa oleifera Lam positif mengandung saponin. Hasil analisis kadar saponin pada ekstrak daun kelor diperoleh hasil dengan rata-rata sebesar 3,959% dengan koefisien variasi sebesar 0,0420%. Dan metode grafimetri ini dengan prinsip pengendapan dipilih untuk analisis kuantitatif kandungan saponin pada ekstrak daun kelor karena tidak memerlukan pembanding saponin standar dan merupakan metode analisis yang paling sederhana jika dibandingkan dengan metode analisis kuantitatif lainnya. Ini membuktikan bahwa grafimetri tetap relevan untuk bahan alam farmasi seperti daun kelor. Farmasi tradisional maupun fitofarmaka dapat menggunakan metode ini karena murah, praktis, dan tidak bergantung pada standar impor. Cocok untuk penelitian skala kecil hingga laboratorium pendidikan. Metode ini paling sesuai untuk laboratorium penelitian dan kontrol kualitas yang memerlukan hasil yang dapat diandalkan meskipun memakan waktu. Untuk kesimpulannya, grafimetri ini memberikan akurasi yang tinggi, tetapi terkendala oleh waktu dan kebutuhan alat presisi. Relevansinya dalam farmasi adalah sebagai metode kontrol kualitas dan riset bahan alam, terutama pada obat tradisional dan fitofarmaka. Jadi, metode grafimetri tetap penting di bidang farmasi karena bisa menjembatani antara standar ilmiah yang tinggi dengan kebutuhan praktis di laboratorium bahan alam.
Meskipun untuk industri besar biasanya dipadukan dengan metode instrumental yang lebih cepat. Terima kasih.